warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Statistik dalam materi konsep-konsep probabilitas pada masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengukur seberapa efektifkah pembelajaran jarak jauh statistik dalam materi konsep-konsep probabilitas, baik dalam segi pemahaman mahasiswa, kesulitan dan kendala yang dialami, dan bagaimana interaksi antara mahasiswa dan dosen saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang saya gunakan pengumpulan data dengan metode penelitian kuantitatif melalui survei menggunakan kuesioner online dengan pemanfaatan Google Form. Untuk penelitian saya dimulai pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Responden saya adalah 35 mahasiswa akuntansi Universitas Riau. Berikut adalah item pertanyaannya. Yang pertama, pada saat belajar di mata kuliah statistik ini, platform mana yang saja yang digunakan dosen untuk pembelajaran daring? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden paling banyak menggunakan Google Classroom dengan presentasi sebesar 29%. Yang kedua, apakah Anda sudah paham dan mengerti mengenai apa itu probabilitas dan cara menghitung probabilitas, baik menggunakan aturan penjumlahan maupun aturan perkalian? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden cukup paham dengan materi konsep-konsep probabilitas dengan presentasi sebesar 51,4%. Yang ketiga, menurut Anda, apakah dosen dapat menyampaikan materi konsep-konsep probabilitas di mata kuliah statistik dengan baik kepada mahasiswa selama pembelajaran secara daring? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata dosen sudah dapat menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik dengan presentasi sebesar 40%. Yang keempat, di dalam materi konsep-konsep probabilitas ini, apakah Anda menemukan kesulitan dalam mempelajarinya seperti yang ada di bawah ini? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden paling banyak yang kurang paham dalam membedakan apakah informasi tersebut bersifat saling lepas atau saling bebas dengan presentasi sebesar 25,9%. Yang kelima, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak paham atau tidak mengerti mengenai materi konsep-konsep probabilitas yang telah disampaikan oleh dosen pada mata kuliah statistik? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden paling banyak mencari informasi dari internet jika tidak paham dan tidak mengerti dengan materi dengan presentasi sebesar 39%. Yang keenam, bagaimanakah interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dalam mengajar materi konsep-konsep probabilitas di mata kuliah statistik selama pembelajaran daring? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden paling banyak melakukan interaksi dengan dosen melalui tanya jawab dengan presentasi sebesar 42,6%. Yang ketujuh, apa saja kendala yang Anda alami selama pembelajaran daring pada mata kuliah statistik ini? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden paling banyak mengalami kendala di jaringan yang tidak stabil dengan presentasi sebesar 17,7%. Yang kedelapan, menurut Anda, metode pembelajaran daring mana yang efektif dan nyaman dalam memahami materi konsep-konsep probabilitas pada mata kuliah statistik? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden paling nyaman dengan penjelasan materi oleh dosen via Zoom atau Google Meet dengan presentasi sebesar 85,7%. Yang kesembilan, berdasarkan keseluruhan pertanyaan di atas, menurut Anda, berapakah tingkat efektivitas metode pembelajaran daring untuk materi konsep-konsep probabilitas di mata kuliah statistik? Dari data di atas membuktikan bahwa rata-rata responden merasa bahwa metode pembelajaran daring pada materi konsep-konsep probabilitas di mata kuliah statistik sudah cukup efektif saat diterapkan dengan presentasi sebesar 45,7%. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh statistik dalam materi konsep-konsep probabilitas pada masa pandemi COVID-19 tergolong cukup efektif saat dilaksanakan. Hal ini menuju pada pertanyaan terakhir, yang mana mahasiswa telah berpendapat mengenai hal tersebut yang didasarkan dari keseluruhan pertanyaan, dan itu juga didukung dengan kemajuan teknologi sehingga media yang digunakan dapat menunjang pembelajaran jarak jauh. Lalu dari pemahaman mahasiswa itu sendiri dan cara penyampaian materi oleh dosen yang memperlancar kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun terlepas dari itu, terdapat juga beberapa kesulitan yang kendala yang dialami oleh mahasiswa sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar yang mana harus cepat ditangani dengan baik. Lalu saran dari penulis, sebaiknya materi yang diajarkan saat pembelajaran jarak jauh harus dirancang dengan lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan